oleh Bapak Pendeta Denny Sambuaga dari Kota Lampung, Ketua HK Kota Lampung. Mohon maaf apabila salah menyebutkan ya Pak Pendeta. Dan marilah kita sama-sama belajar terkait dengan buku bijak, dan jika berkenan nanti juga Pak Denny menambahkan terkait dengan tips ataupun pengalaman-pengalaman di lapangan, begitu ya. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Tuhan memberkati. Silakan Pak Denny. Halo. Lagi persiapan. Silakan Pak Denny, sudah bisa dimulai, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian yang sudah ada di room sore hari ini bersama dengan kami Pendeta Denny Sambuaga, Ketua HK Bandar Lampung, Bu. Lampung itu provinsi, Bandar Lampung itu kota. Oke. Untuk menjadi seorang pemimpin atau kita kenal dengan pemimpin itu, pemimpin hebat itu belum berarti pemimpin hebat itu adalah orang yang bijak. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu adalah hal yang sangat luas, hal yang sangat boleh dikatakan mendasar untuk dimiliki oleh seseorang, sehingga pemimpin bijak, ketika kita menjadi pemimpin yang bijak, sudah pasti hebat. Dan jikalau kita melihat ciri-ciri pemimpin bijak itu, dia pasti punya satu target, karena dia berlari itu dengan tujuan, bukan berlari tanpa tujuan ya. Jika seorang pemimpin itu diidentikan atau diibaratkan sebagai seorang petinju, dia tidak akan pernah bertinju dengan sembarangan. Dia pasti punya pukulan-pukulan atau target-target yang akan dia capai untuk melakukan serangan-serangan kepada lawan kalau dia seorang petinju. Dan apabila dia seorang petinju, untuk memaksimalkan tugas-tugas dia sebagai seorang petinju, nah di dalam kehidupan pemimpin bijak pun demikian. Dia harus melakukan satu pelatihan atau secara kontinu melakukan pelatihan untuk melatih diri agar supaya dia setiap hari dia dapat mengontrol apa yang akan dihadapi ke depan. Jadi seorang pemimpin yang bijak itu dia harus selalu melatih diri kepemimpinannya setiap hari. Karena perlombaan seorang pemimpin itu bukanlah perlombaan yang bagaikan lari cepat ya. Akan tetapi lomba yang akan dia tempuh adalah lomba lari jarak jauh. Untuk supaya dia bisa dapat menempuh perlombaan yang bersifat berkesinambungan atau jarak jauh, dia harus menjaga stamina. Ya, seorang pemimpin yang bijak itu tidak boleh seperti minuman bersoda, ya, yang dikocok kemudian dia mengeluarkan gasnya begitu secara sepintas, sesudah itu dia kembali melempem. Atau seorang pemimpin yang bijak itu tidak boleh semangatnya hanya sebentar saja, menggebu-gebu, berapi-api untuk mencapai satu tujuan, tapi tiba-tiba dia melihat tantangan, dia langsung melempem, dia langsung menjadi lemah. Untuk supaya seorang pemimpin bijak bisa menjaga stamina, apa yang harus dilakukan? Sebagai orang yang meyakini ada pencipta, dia harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan banyak hal yang dia tidak mampu ketahui dengan kekuatan dan kemampuan dia sendiri. Karena apa? Karena Tuhan adalah kausa prima di dalam hidupnya. Satu-satunya pribadi yang akan menolong dia. Keluarga mungkin boleh memberi semangat, keluarga mungkin boleh memberikan support, tetapi dalam banyak hal, keluarga tentu tidak bisa memberikan pertolongan secara sempurna. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan secara sempurna.
Itulah sebabnya seorang pemimpin bijak itu harus tetap mendoakan goal dan strategi serta tim yang ada di dalam komunitas yang ada di sekitar dia. Kemudian dia juga harus mendoakan leader, karena leader-leader ini adalah orang-orang yang telah dipercayakan memiliki kemampuan, ya, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan bimbingan, dan banyak hal yang dibutuhkan oleh para anak-anaknya atau para orang yang dipimpin. Satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah kita percaya dengan perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan ini telah memberikan satu terobosan yang luar biasa, yang bukan akan kita nikmati sekejap saja, walaupun bisnis ini merupakan bisnis yang harus mengharapkan satu penantian atau kita kenal dengan pensiun. Dan kenapa? Karena dalam perusahaan ini memiliki sistem yang luar biasa. Itulah sebabnya sistem yang dibuat oleh perusahaan harus benar-benar kita yakin bahwa itu sudah dikemas, itu sudah dibedah sedemikian rupa, itu sudah disimulasi, kemudian baru ditawarkan kepada para member. Itulah sistem yang ada di KLP, yaitu sistem susun rapi, di mana kita akan diberikan 88.572 komunitas pembeli setia. Di dalam aplikasi AIR tentunya ada leader-leader yang nantinya akan terus memandu dan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus mempercayakan juga pada leader apa yang leader sampaikan. Karena leader tentunya sudah mengikuti SOP yang sudah disampaikan oleh perusahaan, sudah diajarkan, sudah dilatih, sudah dididik sedemikian rupa sehingga mereka bisa tampil menjadi leader-leader yang percaya diri dan percaya kepada perusahaan. Tentunya kita juga harus mengikuti prosedur, apa yang menjadi ketentuan sistem, kita kembali mengikuti sesuai dengan ketentuan tersebut. Kemudian seorang pemimpin bijak dia harus memiliki komitmen dan persistensi yang tinggi di dalam diri dia. Karena kalau dia tidak konsisten dan persisten di dalam hidup dia, maka dia bisa saja melenceng ke kiri atau ke kanan. Tapi dengan komitmen yang dia bangun, komitmen dan persisten yang dia bangun, maka di sana dia akan temukan hasil yang maksimal. Dan tentunya ini yang kita harapkan dalam komunitas ini. Kemudian dia harus nempel ya. Nempel dalam pengertian dia harus mengikuti terus apa yang menjadi perkembangan perusahaan. Dia harus melihat perkembangan yang ada dan dia terus mengamati dan menindaklanjuti apa yang menjadi ketentuan perusahaan. Itulah sebabnya dia harus nempel dengan leader, nempel dengan perusahaan dan yang ada. Seorang pemimpin bijak itu harus berdoa. Kenapa dia harus berdoa? Karena siapapun kita di kolong langit ini, masa depan adalah misteri. Ya, seorang pemimpin itu dia memiliki satu karakteristik yaitu fokus terhadap tujuan atau goal. Sehingga ketika dia fokus dengan tujuan atau goal yang akan dia gapai atau dia akan capai, sekalipun tantangan datang dia tidak merasa kecewa. Sekalipun mungkin tubuh sudah semakin lemah karena sakit barangkali, dia tetap merasa semangat karena dia tidak pernah capek. Dan ketika dia melihat situasi goncang-gancing di sekitar dia bukan malas, tapi dia semakin optimis. Karena seorang pemimpin bijak itu nggak boleh malas. Apalagi bertemu dengan mitra-mitra yang ketika kita tawarkan program yang luar biasa ini, mereka menolak dengan berbagai cara. Mereka menolak dengan berbagai argumen-argumen mereka. Bahkan mereka lebih pintar dari dunia ini, dari apa yang ada. Sehingga saudaraku membawa kita kesal. Seorang pemimpin itu nggak boleh kesal. Apalagi bosan menghadapi semua tantangan yang ada. Sehingga Bapak Ibu, pada malam hari ini, apa yang menjadi ketentuan di dalam pengantar buku bijak ini, yaitu menjadi seorang pemimpin bijak, kita harus lebih memperdalam apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan. Baik, kita akan masuk ke uraian buku bijak pada episode ke-8 ini. Berbunyi demikian, dengar kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Ya, kita sebagai orang yang percaya, baik dia agama apapun, ya mungkin kita suka mendengarkan kumandang-kumandang, ya, petua-petua, nasihat-nasihat, arahan-arahan, atau apapun yang disampaikan. Sehingga dikatakan dengar kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Ia berdiri di bukit-bukit, di sisi jalan dan di persimpangan-persimpangan, ya. Di pintu gerbang, di jalan masuk ke kota, disitulah terdengar suaranya.
Hai umat manusia, kepadamu aku berseru, setiap insan di bumi, perhatikanlah himbauanku. Tentunya ini menyangkut paut dengan hal-hal yang bersifat positif. Hal-hal yang bersifat membangun, hal-hal yang bersifat manfaat atau faedah, yang memberikan faedah di dalam diri kita masing-masing. Ketika ada nasihat, ketika ada arahan, bimbingan daripada orang-orang yang kita percayai, yang kita yakin mereka telah memiliki hikmat yang luar biasa, tentunya kita akan merasa diperlengkapi. Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Ini teguran. Dan ini nasihat juga pada orang-orang yang tidak mau memperhatikan hikmat yang diharapkan agar supaya kita menjadi bijaksana. Perhatikanlah perkataan-perkataanku karena semuanya tepat dan bermutu. Itulah hikmat. Ya. Yang kukatakan betul semua sebab aku benci kepada dusta. Memang kalau bicara kebenaran Bapak Ibu, itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya, ketika kita menyampaikan satu kebenaran dan kemudian orang menawar-nawar, tentunya ini akan menjadi satu kendala. Ya, misalkan sebagai seorang rohaniawan mungkin menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu dia dapat dari sesuatu yang paling mendasar dan kemudian kita tawar-tawar dengan kebenaran tersebut, maka tentunya kita akan mendapatkan kendala di dalam diri kita. Dikatakan yang kukatakan semua betul sebab aku benci kepada dusta. Tadi saya bilang kebenaran itu bertolak belakang dengan dusta. Perkataan-perkataanku jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah. Jadi itulah hikmat, itulah sumber kebenaran yang sesungguhnya, yaitu hikmat yang memberikan kita satu kehidupan yang begitu luar biasa. Bagi orang cerdas, perkataanku benar. Bagi orang yang arif, perkataanku tepat. Hargailah nasihatku melebihi perak, asli pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni. Akulah hikmat, lebih berharga dari berlian, tak dapat dibandingkan dengan apapun yang kau idamkan. Jadi Bapak Ibu, hikmat itu adalah sesuatu yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan, agar supaya kita terarah pada satu tujuan yang benar. Di sana ada nilai-nilai moral, di sana ada nilai-nilai etika, di sana ada nilai-nilai yang banyak menjadikan kita hidup semakin baik, semakin lurus, semakin berkenan tentunya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita diajarkan hal-hal yang baik, tentunya ini akan memberikan kontribusi. Akulah hikmat lebih berharga dari berlian, tak dapat dibandingkan dengan apapun. Akulah hikmat, padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Siapakah hikmat itu? Dialah Tuhan. Ya, itulah sebabnya hikmat itu berasal daripada Tuhan. Dia katakan dia adalah hikmat itu sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan siraman-siraman rohani, tentunya jadikan itu sebagai pegangan di dalam diri kita, karena lewat siraman-siraman rohani itu kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tegar, kita akan bersemangat, kita akan berpengharapan, dan banyak hal lagi yang tentunya kita akan peroleh. Akulah hikmat, padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Hormatilah Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kebohongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Itulah yang saya katakan tadi. Sumber hikmat berasal daripada Tuhan. Karena sumber hikmat itu berasal daripada Tuhan, maka marilah kita hormati Tuhan. Dikatakan menghormati Tuhan berarti apa? Membenci kejahatan. Karena antara Tuhan dengan kejahatan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Tuhan selalu bicara tentang kebenaran, Tuhan selalu bicara tentang kebaikan, sementara di luar itu tentunya hal-hal yang bersifat bertolak belakang. Atau orang yang menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat. Itulah karakteristik Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan dia katakan, akulah yang memberi ilham dan aku juga yang mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula. Secara penuh atau secara yang saya mau katakan secara apa ya? Ya, secara full di dalam hidup kita, ya, full heart harus mengakui dia dalam segala hal. Kalau kita mengakui
Tuhan dalam segala hal, maka kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa ya. Akulah yang memberi ilham dan aku juga yang mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula. Raja-raja ku bantu menjalankan pemerintahan dan para penguasa ku tolong menegakkan keadilan. Karena jasaku para pembesar dan para bangsawan memerintah dan menjalankan keadilan. Segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini hanya berasal daripada Tuhan. Siapapun kita, termasuk raja, termasuk pemimpin, termasuk orang yang berkuasa, itu mendapatkan hikmat, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan kehidupan tentunya dari yang kuasa, dari Tuhan. Aku mengasihi mereka yang suka padaku, yang mencari aku dan menemukan aku. Itulah sebabnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Padaku tersedia kekayaan juga kehormatan dan kemakmuran. Yang kau dapat dari aku melebihi emas murni, lebih berharga daripada perak asli. Aku mengikuti jalan keadilan dan melangkah di jalan kejujuran. Jadi Bapak Ibu, tentunya hal yang sangat dahsyat dan luar biasa ketika kita mempertaruhkan hidup dan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, andalkan Dia dalam segala hal. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, maka dia katakan dalam kalimat selanjutnya, orang yang mengasihi aku, kujadikan kaya, kupenuhi rumahnya dengan harta benda. Saya mau katakan kita bergabung di PT KLPI bukanlah kebetulan. Ya, satu-satunya perusahaan atau bisnis yang selalu mengajarkan kita tentang hidup takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan rel dan kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala hal, maka janji Tuhan bahwa kita akan menjadi kaya, ya, dia akan penuhi rumah kita dengan harta benda, itu akan segera terwujud. Orang kadangkala mungkin menilai kita ini sedang berhalusinasi, ya. Saya bilang sengaja mobil saya yang mobil tua itu sengaja saya belum jual karena tahun depan saya akan ganti itu dengan Fortuner. Orang masih ketawa melihat saya seperti itu. Pak Denny ini halusinasi lagi. Ya, teman-teman saya di sekolah juga merasa nggak percaya. Ketika mereka bertemu dengan saya, mereka senyum. Tapi senyuman mereka itu agak mencurigakan. Mencurigakan senyuman mereka. Senyuman yang memandang remeh apa yang saya sampaikan. Kemarin saya mendapatkan postingan bahwa ada guru-guru honor itu yang ya mungkin mereka lagi was-was karena nama mereka itu tidak masuk dalam daftar. Terus saya posting begini, jangan khawatir teman-teman, karena apabila teman-teman menerima pekerjaan dari saya, hanya dengan modal 700.000, teman-teman akan mendapatkan 100 juta pensiun setiap bulan. Mereka hanya ketawa, tapi nggak apa-apa. Itu adalah satu realita yang terjadi. Aku diciptakan Tuhan sebagai yang pertama, akulah hasil karyanya yang semula pada zaman dahulu kala. Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya sebelum bumi diciptakan. Aku lahir sebelum tercipta samudra raya, sebelum muncul sumber-sumber air. Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit didirikan. Sebelum Tuhan menciptakan bumi dan padang-padangnya, bahkan sebelum diciptakannya gumpalan tanah yang pertama. Siapakah itu, saudaraku? Dia adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan setiap orang. Dan ketika kebenaran itu, yaitu hikmat itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena hikmat itu tidak pernah berbicara tentang menjerumuskan orang, tidak. Hikmat itu tidak membicarakan tentang mencelakakan orang, tidak. Makanya seorang pemimpin itu belum tentu hebat, tapi seorang pemimpin bijak itu adalah dipastikan hebat. Karena banyak hal yang dia temukan di dalam hikmat bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan awan di angkasa dan membuka sumber-sumber samudra, ketika ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya, aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi diletakkan kepadanya. Aku berada di sampingnya, di sini adalah lubuk besar. Sebagai anak kesayangannya, setiap hari akulah kebahagiaannya, selalu aku bermain-main di hadapannya. Siapakah itu? Itulah kebenaran. Apabila kita memiliki kebenaran dalam hidup kita, maka kita tentunya akan terus diarahkan pada jalan yang benar. Saya dan saudara ada di PT KLPI, saya mau katakan, kita sudah berada di rel yang benar. Itulah sebabnya jangan selingkuh lagi. Jangan lagi kita tergoda dengan yang lain-lain. Ya, mereka banyak menawarkan ini, menawarkan itu dan seterusnya, tapi kita sudah berada di rel yang benar. Aku bersenang-senang di atas buminya dan merasa bahagia di antara manusia. Karena itu dengarkanlah aku, hai orang muda.
turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia. Jadi ketika kita selalu menuruti dan mengikuti seluruh kehendak daripada kebenaran itu, maka tentunya garansinya kita akan bahagia. Kalau kita kembalikan ke bisnis kita ini, apa yang sudah diarahkan oleh para leader, apa yang sudah diarahkan oleh Dirut, Wadirut, dan semua yang ada di PT KLPI, tentunya akan menjadikan kita terarah dan mencapai tujuan. Yang kalau dikatakan di sini adalah, maka kau akan bahagia. Saya jamin Bapak Ibu, ketika kita udah pensiun, kita pasti akan bahagia. Karena kita dicukupkan dalam segala hal. Terimalah petua dan jadilah bijaksana, janganlah engkau meremehkannya. Bahagialah orang yang mendengarkan hikmat, yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa mendapat hikmat memperoleh kehidupan, kepada Tuhan ia berkenan. Jadi hikmat itu adalah sumber kebenaran, segala sesuatu kita bisa mendapatkan hikmat yang tentunya daripada Tuhan. Saya dan saudara dididik, diarahkan lewat buku bijak ini. Tujuannya cuma satu. Kita tetap berpegang kepada pemilik hikmat tersebut, yaitu kebenaran, sehingga kita dibawa terus dan dituntun terus pada kebenaran. Sebagai kalimat terakhir dalam buku bijak kita pada episode ke-8 ini, dia berkata, siapa tidak mendapat hikmat, merugikan diri sendiri. Orang yang membenciku mencintai maut. Kalau boleh saya artikan, siapa yang mendapatkan bisnis ini, tentunya siapa yang tidak dapat bisnis atau menolak bisnis ini, dia merugikan dirinya sendiri, ya. Dan orang yang membenci bisnis ini tentunya akan mendapatkan kerugian. Bahkan saya agak ekstrim, saya katakan, saya cerita dengan teman-teman kemarin, kalau orang yang menghambat bisnis ini atau meremehkan bisnis ini, itu identik dia adalah seorang pembunuh. Loh, kok sadis sekali seorang pembunuh? Dia memang tidak membunuh secara nyawa atau jiwa itu dia habisi, tapi ekonomi orang itu yang akan kita bangun dia habisi. Dia berusaha untuk hambat dan sebagainya. Itulah sebabnya ketika kita ada di PT KLPI, kita tentunya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi komitmen kita. Itulah sebabnya kita yakin dan percaya bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah membimbing kita, yang telah menjorokkan kita, yang telah membawa kita ke perusahaan ini, di mana saya ingat satu ayat di dalam Alkitab, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin nggak pernah mendengar sistem seluar biasa ini, tapi ketika kita di dalam, kita baru menyadari ini adalah anugerah. Itulah sebabnya saya katakan KLPI merupakan bisnis anugerah di dalam kehidupan kita. Milikilah semua kebenaran itu dan biarkanlah hikmat berperkara dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tetap tegar, tetap kuat, berpengharapan di dalam Tuhan, dan tetap yakin bahwa kita ada di rel yang benar. Demikian buku bijak kita sore hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Momlis selaku host. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Terima kasih Pak Pendeta Denny sudah memaparkan buku bijak bagi kita semuanya. Dan boleh Pak sekalian ditutup dalam doa. Setelah itu baru kita masuk kepada tips, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman di lapangan. Boleh sharingkan ya Pak setelah doa. Terima kasih Pak, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian Zoom kita sore hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan Kristiani. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di sore menjelang malam ini, bahkan di malam hari di waktu Papua, kami musrahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Apa yang telah kami terima, apa yang kami peroleh, jadikanlah ini Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber semangat untuk kami terus membangun hidup kami, tetap berpengharapan. Berpengharapan bagi keluarga kami, berpengharapan di sekitar kami, masyarakat kami, gereja kami, mungkin di tengah-tengah komunitas kami, dimanapun Tuhan izin kami pergi dan berada. Tuhan menolong senantiasa kami semua Tuhan, agar supaya kami tetap tegar, kami tetap bersemangat, percaya diri untuk menjalani semua program yang sudah dijalankan, yang sudah diberikan oleh
PT KLPI bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi perusahaan PT KLPI, Tuhan tolong mulai dari direktur utama, seluruh owner yang ada Tuhan, bahkan para ketua HK, bahkan seluruh leader yang ada. Tuhan tolong agar supaya mereka selalu diberikan hikmat, akal budi. Dan biar Tuhan Yesus, perusahaan ini, PT KLP, tetap jaya dan terus berkembang. Menunjukkan satu integritas bagi semua orang, sehingga orang lain boleh melihat dan percaya bahwa ini adalah perusahaan yang kuat, perusahaan yang benar, perusahaan yang lebih mengutamakan kejujuran dan integritas. Sehingga Tuhan, orang boleh bertekuk lutut dan melihat bahwa kemuliaan Allah juga hadir di tengah-tengah perusahaan ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara ini yang tidak lama lagi akan menghadapi pesta demokrasi lewat pemilihan pilkada yang ada terjadi di setiap daerah-daerah. Tuhan tolong agar supaya kedamaian memenuhi bangsa kami dan setiap apa yang kami hadapi Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah bagi namamu kekal buat selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur dan akhiri seluruh rangkaian Zoom pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Denny. Nah, Bapak Ibu, untuk sharing buku bijak masih bisa ditambahkan mungkin ada yang punya pengalaman terkait hal tersebut atau juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lainnya. Nanti Pak Denny juga bisa menambahkannya. Silahkan jika ada. Mari teman-teman. Atau dimulai dari Pak Denny dulu, mungkin ada tips atau ada hal-hal yang lain yang bisa menguatkan kita. Silakan Pak Denny. Baik, teman-teman dari banyak hal yang sudah kami lakukan di lapangan. Saya ada orang bilang jangan asal tumbur katanya, jangan nabrak gunung dan sebagainya. Itu mungkin belum terlalu berlaku bagi saya. Kenapa? Bagi saya setiap orang yang saya jumpai, kalau saya bisa diberi celah aja dikit untuk berbicara dan menyampaikan bisnis ini ke mereka, itu saya tidak akan pernah sia-siakan. Contoh, ya ketika saya berada di sekolah tempat saya tugas, orang tua murid aja lewat saya panggil, ya. Ada juga tukang tukang apa pedagang juga lewat saya panggil. Kayak tadi saya panggil ada 3 orang, ya. Ada yang marketing, dia marketing buku-buku pelajaran seni budaya prakarya, dan saya ceritakan ternyata dia bersemangat untuk menerima informasi ini. Yang kedua, ada ibu-ibu pedagang. Saya juga ceritakan ini kepada beliau. Dan saya lihat dia tertegun. Dia bukan terpesona karena melihat saya, bukan. Tapi karena dia terpesona karena melihat bisnis yang saya ceritakan cukup luar biasa. Saya tinggal menunggu informasi dari dia untuk saya follow up kembali. Kemudian ada juga seorang pelayan yang datang untuk berjumpa dengan saya. Saya juga ceritakan ini kepada beliau, tinggalnya di Jakarta. Saya ceritakan dan saya katakan kalau Anda nggak ngambil ini, Anda rugi. Yang terakhir tadi juga, ada juga sales kacamata yang memeriksa kacamata saya. Saya selalu bilang waktu dia tes mata saya, waduh, yang saya lihat cuma ada 25 juta di situ, Mbak. Oh, Bapak ini kok dari tadi 25 juta kata dia tadi. Jadi itu yang saya bangun kepada mereka-mereka. Intinya begini. Jadi waktu dia tes angka untuk mengetes mata saya kan masih bagus atau gimana, minus atau plus, ada A, B, C, D dan seterusnya. Saya bilang enggak loh, saya cuma lihat angka 25 juta semua di situ, Mbak. Sehingga sehingga dia menerima juga informasi ini dan dia berjanji dia akan masuk walaupun baru satu kota, dia akan bergabung karena dia pikir ini satu hal yang luar biasa yang dia terima. Artinya gini, tips saya, kan seorang pemimpin bijak itu kan nggak pernah lelah, nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh. Jadi jangan jenuh-jenuhlah untuk berbuat baik. Ketika kita menyampaikan PTKLP ini, garis bawahi, ini bukan berarti kita kejar 5.000, tapi kita mau berbuat baik. Terus berbuat baik, terus berbuat baik. Mereka mau tolak ke, mereka mau terima, terus lakukan berbuat baik. Namun apa yang saya sudah lakukan, oke, dari 10 yang saya sampaikan, satu yang terima nggak ada masalah. Atau nggak terima semua juga nggak ada masalah. Ya, jadi dengan kata lain, bangun terus semangat, bangun terus optimisme, dan memang gunakanlah setiap waktu dan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Bahkan saya katakan ini bukan kabar baik, tapi kabar sangat gembira. Jadi itu slogan saya kepada mereka. Saya buat brosur sendiri, saya buat terobosan sendiri. Dengan kata lain, bahasa-bahasa yang saya tuangkan di situ, harapan saya mereka bisa pahami dan ternyata
Ada beberapa yang sudah langsung gabung dan menjadi member. Itu hasil yang bisa saya lakukan. Itu sedikit tips dari saya, Bu Momdi. Terima kasih. Ada yang lain lagi silakan. Mari. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Pak Asman, Pak Ardi, Bu Yani, Pak Nehemia. Mari Pak Nehemia. Saya sudah punya kandidat satu loh anak muda, mahasiswa. Doakan ya, kepak sayapnya semakin melebar dan semakin melebar. Supaya anak-anak muda juga boleh memiliki penghasilan yang pasti. Oh iya. Amin, Iya, Mom. Bu Momdi. Ya, berdoa. Ini ada Kakak Pradita mulai ke Zoom pada malam hari ini. Kita doakan beliau menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat teman-temannya di kampus. Disingkirkan Amin, segala amin, amin. ketakutan, keengganan. Ya, Kakak Pradita boleh berjalan, lari, bahkan terbang tinggi sampai teman-temannya semua melihat dan ikut juga terbang tinggi. Mengatasi krisis ekonomi. Ayo silakan, mungkin ada tadi masih ada waktu. Iya. Malam Pak Denny, malam Mamli, salam kenal. Malam. Oke, silakan. Ini Bunda atau masih Nona ini? Suaranya. Saya udah ibu-ibu, Oke, udah Bunda 3 Eca. anak, tapi Supaya anakku salah masih Suaranya kecil. saya serak tidak basah. salah sebut. Baiknya. Silakan Bunda Eca, lanjut. Iya, tapi nggak usah karena mungkin kayaknya usia juga saya masih di bawah Pak Denny sama Mamli. Mamli sama Pak Denny ini kalau boleh tahu backgroundnya memang pendeta ya. Yang Yuk. saya kalau sharing buku bijak, maksudnya kan saya apa dimasukkan nama Pak Andi calon ketua AK ya, maksudnya tadi kalau Pak Denny saya pikir maksudnya hanya pegawai negeri saja ya, maksudnya guru. Mamli waktu itu saya kaget juga ibu pendeta, bener ya Mamli dan Pak Denny ya. Iya, betul. Saya pendeta. Saya Betul. aslinya pendeta, Bu. Tapi saya Iya. PNS kuat harusnya. Kenapa Bunda Ah, Eca? Saya Betul, Bu. PNS Betul, kuadrat. dua-duanya pendeta. oh iya iya Pak, oh iya halo Pak Asman, salam kenal. Ini kalau Bapak ini juga saya selalu lihat luar biasa, ini Bapak rajin sekali ini Salam, Bapak, makanya semangat harus di apa salam dicontoh. kenal. Ya, Salam, beliau salam ini, kenal. ya beliau ini mentor-mentor kita. Jadi kita semangat. Kalau beliau Siapa? ini muncul, kita itu tambah semangat. Banyak Siap, belajar. Mari, siap, teman-teman di siap. Ambon, mari digabungkan untuk ikut Zoom wilayah Timur, Tengah. Iya, siap, siap, Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya saya Bunda mau Eca, ya, Bunda Eca, itu Pak ya. Asman kasih tunjuk yang baiknya. Belum kasih tunjuk galaknya saya. Iya, kalau orang timur Jangan sadis dulu, ya. jangan dulu. Jangan Tanya dulu. tanya Pak Asman, itu Momli galaknya gimana? Boleh tanya. Jangan dulu, nanti Bu Eca mundur. Kayaknya Bu Eca udah tegar itu. Iya. Ah, Iya. eh, ya, jadi maksudnya ini saya juga masih baru ya Pak Seman, Pak Denny, Mamli Nggak gitu ya. apa-apa ya. Baru. Nah, eh, memang saya masih mempelajari gitu ya. Maksudnya memang kata Pak Basri harus dipelajari terus, nggak bisa maksudnya udah mengerti gitu. Kayak maaf ya, maaf, makanya tahu diri, sadar diri, tahan diri, ya pokoknya PST. PST ya Pak ya. Iya, begitu. Jadi makanya ingin tanya Pak, maksudnya triknya ini bagaimana gitu ya. Maksudnya kita untuk menggolkan orang, karena memang maksudnya bisnis ini kalau kita bilang 25 juta per bulan, yang tadi Pak Denny bilang aduh yang pakai kacamata 25 juta gitu ya. Bagus Pak tadi. Tapi maksudnya jadi kayak meyakinkan orang bener nggak itu gitu ya. Maksudnya kalau saya sih saya sudah percaya Pak Seman, Pak Denny, Pamli gitu ya, saya percaya. Tapi maksudnya kan kita harus buat orang tuh percaya ya, maksudnya supaya mereka bisa join, bisa tenang gitu. Jadi bukan karena paksaan, seperti ceritanya dari Ibu Pendeta Tarigan katanya, pada Bapak itu katanya telepon saya tiap hari gitu, saya belum sampai sampai begitu ya, maksudnya teleponin orang tiap hari saya belum sampai situ gitu, tapi minimal apa ya, maksudnya jadi kata kuncinya supaya mereka bisa
boleh deh saya gabung gitu. Entah itu 50.000 atau 250.000 atau 700.000 yang kita harapkan gitu untuk sampai ke kota ibadah. Itu aja sih Pak Seman, Pak Denny, Mamli, mohon masukannya. Terima kasih. Apa Selamat saya malam. yang kasih masukan? Umum apa saya kasih masukan? Boleh Pak Denny dulu. Ya, monggo Pak. Iya. Mari Pak. Bu Ece, saya ada dua pengalaman. Ada dua pengalaman. Yang pertama pengalaman rohani, yang kedua adalah pengalaman ilmu atau pengalaman secara sains. Yang pengalaman rohani, ada satu ibu yang sudah member saya, bahkan sudah 14 kota, sudah yes semua sekarang. Dia itu hanya mendapatkan info WA saya di satu grup besar, yaitu grup Sulawesi, grup para pendeta. Kemudian dia seumur-umur mendapatkan informasi baru kali ini. Dia digerakkan Tuhan. Dia katakan di bisnis ini kayaknya ada Tuhan. Makanya dia langsung gabung. Dia langsung transfer kepada saya. Saya heran loh, kali ini saya ketemu orang yang belum menjelaskan secara detail, dia sudah katakan di bisnis ini ada Tuhan. Itu satu, itu secara rohani. Kalau secara sains, ada seorang ibu yang berlatar belakang psikolog. Saya nggak tahu kalau dia seorang psikolog. Tapi waktu saya menjelaskan dari awal sampai akhir, pada akhirnya ending dia bilang saya mau masuk 14 kota. Bahkan yang 2,8, bukan yang 50.000. Saya tanya, loh kok ibu langsung ngambil besar begitu? Dia rupanya mengamati ucapan saya, dia mengamati seluruh mimik muka saya, bahasa tubuh saya. Dia katakan dari Bapak menjelaskan dari tadi, saya tidak menemukan ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang membohongi. Itulah sebabnya dia katakan bisnis ini luar biasa karena di dalamnya ada kejujuran. Jadi dua hal yang saya tampilkan di sini, Bu. Kalau saya mau kasih tips, mungkin ketulusan dan kejujuran kita ini harus diutamakan. Yang kedua, berkata apa adanya sesuai dengan sistem. Jadi kita mesti pahami sistem lebih dulu, kita pahami semua itu, kemudian ketika kita sampaikan kepada orang, dan ketika orang balik bertanya dengan kita akan mudah untuk menjawabnya, tinggal terserah dia nanti, apakah dia akan bergabung atau tidak. Tadi saya baru dapat pengalaman dari 3 orang. Orang yang pertama, dia kejar saya waktu saya menyampaikan informasi ini. Saya lihat kayaknya orang ini kepingin tahu tentang bisnis ini. Karena saya juga sudah banyak hal yang saya tahu dan saya jelaskan. Dia katakan pokoknya besok saya harus gabung. Itu yang pertama. Yang kedua, memang diam-diam, tapi kayaknya dia respon. Yang ketiga, dia bolak-balik tanya ulang. Nanti saya mau nonton YouTube dan sebagainya. Artinya gini, Bu. Memang banyak cara yang bisa kita gunakan. Yang pasti kita harus pertama mengenalkan Tuhan, itu yang utama. Yang kedua, kita pahami dan belajar sistem agar supaya kita semakin mengerti apa yang harus kita sampaikan. Mungkin itu dari saya, Bu Mungli. Terima kasih. Yang lain mau menambahkan? Pardi, mana suaramu? Halo Manokwari. Lanjut dulu, Mom. Lanjut. Pak Asman mungkin? Ya, kalau dari saya, masing-masing setiap orang punya cara ya, apa namanya? Ya, puji Tuhan kalau pada akhirnya pengalamannya seperti Pak Denny. Orang itu melihat karena ada Tuhan di dalam bisnis ini. Memang itu tidak bisa dipungkiri, memang demikian. Memang dari awal juga saya melihat bisnis ini unik begitu ya. Dan saya juga istilahnya kejebur di sini itu dijorokin ya sama Pak Asman gitu ya. Jadi oknumnya itu apa Asman itu. Karena saya pun tidak terlalu paham tadinya gitu. Bahkan sampai diceburin lagi tuh di ketua HK begitu ya. Jadi tapi prinsipnya saya adalah semua itu belajar. Semuanya belajar gitu dan memang step by step ya. Pemahaman saya juga baru bertambah seiring ya apa namanya learning by doing gitu ya. Karena bagi saya belajar itu nggak pernah ada ruginya apapun itu. Nah, sambil berjalan ini bahasanya tuh nggak ngotot gitu.
nggak ngotot, tapi lebih pada bagaimana dan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya eh, selalu prepare orang-orang yang saya mau istilahnya yang saya mau temuin, atau kalau ada teman-teman info gitu ya, Bun besok mau kunjungin ini, nanti Bunda yang presentasi ya atau apa begitu. Saya selalu memang mengatakan kepada Tuhan bahwa biarlah Tuhan yang memperlengkapi saya gitu. Kemudian untuk saya pribadi saya punya DOP. DOP itu adalah daftar orang penting, di mana nama orang-orang yang ada di hati dan pikiran saya yang saya rindu orang itu mengenal bisnis ini, saya catat. Setelah saya catat, kemudian saya doakan. Selalu saja muncul salah satu atau beberapa orang yang akhirnya Tuhan memberikan saya untuk fokus di orang itu. Nah, kalau saya sudah fokus di orang itu, saya doakan dan kemudian saya temui, orang itu pasti oke. Tapi kalau enggak saya doakan dan saya enggak menemukan nama orang itu muncul di hati dan pikiran saya enggak bergerak. Begitu. Jadi demikian juga teman-teman yang lain. Karena itulah yang buku bijak eh, ingatkan kepada kita untuk terus mengandalkan Tuhan gitu. Jadi belajar eh, komitmen dan persisten juga dalam hal itu gitu. Jadi kita ngobrolnya sama Tuhan gitu. Maksudnya mau pergi ketemu dengan orang ini, Tuhan, menurut Tuhan seperti apa? Nah, itu kita gumulkan dalam doa. Ya, seperti yang tadi pagi buku bijak ya Pak Roy sampaikan, ketika sudah presentasi, sudah melakukan teknik A, B, dan C, dan tidak terjadi sesuatu atau yang kita harapkan tidak tidak sesuai gitu ya, kita juga perlu ngobrol sama Tuhan gitu, nanya gitu, maksudnya apa yang kurang ya Tuhan gitu. Maybe Tuhan mau perlengkapi kita dengan hal-hal yang lebih lagi. Atau juga mungkin ada bahkan cara-cara sederhana yang kita nggak pikirkan gitu. Nah, contohnya nih, saya rindu sekali memenangkan mahasiswa gitu. Terus nggak, saya ketemu banyak mahasiswa ketika saya ngantarkan anak saya kuliah. Saya tanya sama Tuhan, saya harus ngomong apa sama mereka ya Tuhan? Gitu. Saya sambil duduk waktu itu di tempat parkiran sambil nunggu anak saya karena anak saya kuliahnya hanya satu mata kuliah. Jadi kalau saya tinggal nanti saya balik lagi, panas juga kan, Jayapura panas sekali. Akhirnya saya duduk di bawah pohon matoa sambil saya lihat-lihat. Nah, ada satu anak duduk gitu ya. Terus kemudian saya tanya, "Kakak, kalau selesai kuliah di sini kira-kira mau kerja di mana?" Mereka bilang nggak tahu. Berarti belum pasti juga ya punya penghasilan. Nah, orang mahasiswa kan lulus lulus kuliah kan ya mau kerja kan untuk dapat penghasilan kan begitu. Nah, akhirnya dari situlah tercipta pembicaraan. Akhirnya mereka berpikir iya ya. Nah, saya mulai masuk hal yang sederhana. Nah, dari situ Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu bisa kembangkan gitu ya, bisa kembangkan kalau ketemu dengan si ibu pedagang ini, mungkin bahasanya apa, seperti itu. Atau kalau ketemu dengan bapak-bapak yang sederhana, mungkin yang sering kita lihat, ada satu kerinduan untuk bapak ini memiliki penghasilan yang pasti. Ngomongnya gimana? Pasti nanti Tuhan akan tuntun. Nah, itu tadi yang Pak Denny katakan, diberikan pengertian, gitu. Percayalah bahwa eh, ada Tuhan dengan kita. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, minta maaf. Ya, Ibu Eca, terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu masih ada waktu loh. Nah, ini ada Ibu Marice Tunya, ada juga Ibu Maria Griapon yang baru masuk. Lain kali jangan terlambat masuk Zoom ya, Mom, berdua. Rugi loh.
ketinggalan berkat banyak. Ya, silakan. Maklum lah, baru pulang ibadah jadi. Oke, Mama. Mama mungkin ada masukan, ada tips bagaimana Mama pernah punya pengalaman. Silakan, Ma. Cara ikuti apa yang Ibu bicara itu bagus itu. Oke, yang lainnya. Halo. Ya, silakan. Oh, belum ada yang kasih masukan, Bu. Ya, Ya, aku cuma mau tambahkan dikit bisa ya. boleh, boleh, boleh. Ya, kebetulan saya di Lampung ini kan pegang panti asuhan. Jadi kalau mungkin di sekitar Bapak Ibu ada pondok pesantren, panti asuhan atau lembaga misalkan sekolah itu kan ada komite. Jadi saya Ya, sedang mengarah ke situ untuk masuk ke ranah-ranah yang lebih kolektif. Contoh panti asuhan itu dia kita membuatkan satu akun lagi, tapi akun khusus panti asuhan. Kemudian mungkin di sekolah-sekolah itu kita bisa edukasi para pengurus komitenya sehingga dia bisa tularkan itu kepada siswa-siswa. Namun ini masih perjuangan yang saya lakukan sehingga ke depan saya berharap akan masuk. Demikian juga kalau memang lembaga gereja, gereja A, gereja B, gereja C. Gereja kan itu kan punya badan hukum. Di dalamnya kan ada pengurus, ada bendahara. Bisa juga gereja memiliki akun sendiri. Kalau bisa diambil akun Holy Land, ya, akun 14 kota. Sehingga ketika ada jemaat mau Holy Land, tinggal daftar ke gereja. Gereja punya akun, jemaat juga bisa tertolong. Mungkin itu Bu, sedikit tambahan dan masukan. Dan mungkin ada lembaga-lembaga yayasan barangkali yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil akun. Namun kita harus edukasi dulu mereka. Apakah majelis badan pekerja majelisnya kita undang dulu, kita presentasi dulu, kita edukasi, kemudian kita tularkan, kita kemudian sampaikan yang baik kepada mereka. Jadi kalau gereja A, gereja C punya akun masing-masing, maka gereja itu akan berkesinambungan karena income yang akan mereka dapat bisa juga untuk memberdayakan pelayanan yang ada. Mungkin itu tambahan Bu Mungli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk masukan. Terima kasih juga Ibu Eca sudah ikut meramaikan Zoom wilayah timur dan tetap semangat ya Bunda Eca. Dan untuk anak muda Gen Z, Kakak Dita tetap semangat. Ayo jadi berkat ya di tengah-tengah para mahasiswa yang lainnya. Dan saya berharap boleh menjadi ikonik untuk mahasiswa di tempatnya Kakak Dita kuliah. Demikian Bapak Ibu Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa terus perkatakan hal-hal yang baik dan perkatakanlah hal-hal yang mulia ya dan jangan mudah putus asa karena banyak hal yang kita hadapi ke depan seolah-olah masih abu-abu ya. Tetapi jangan takut karena kalau kita punya Tuhan maka kita punya sandaran yang jelas. Dan orang di sekeliling kita. Baik, boleh mic-nya dibuka dan ikuti kata-kata saya. Mari. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini perkataan saya. Ini Perkataan saya, Ini perasaan saya. perasaan saya, Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. tindakan saya. Oke. Salam 5 miliar setiap bulan. Salam 5 Salam miliar. pembelian. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. God bless you all. Tuhan berkati. Sampai Oke, jumpa sama-sama. besok di waktu yang sama. Malam Terima semua. kasih. Salam 5 pilar. Tetap semangat. Terima kasih semua Bapak Ibu.